Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ker- tugas kami yaitu tentang implementasi database sharing pada sistem dompet digital menggunakan Open Sharing Sphere dengan MySQL dan PostgreSQL. Next. Yang dimana beranggota saya sendiri, Septiulandari dengan NIM 2020, dan rekan saya, Restanti Mazaluna dengan NIM 2044, dan Moyusril dengan NIM 2064. Next. Untuk latar belakang sendiri, dompet digital e-wallet kini menjadi solusi populer dalam transaksi keuangan karena kemudahan dan kecepatannya. Sering bertumbuhan pengguna dan volume transaksi yang pesat, sistem back-end memerlukan arsitektur basis data yang andal dan skalabel, yang dimana, next, ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, beban transaksi tinggi membuat sistem dompet digital rentan terhadap keterlambatan. Yang kedua, penggunaan satu jenis database penyulitkan stabilitas dan fleksibilitas dalam sistem back-end. Yang ketiga, pendekatan sistem terpusat motorik tanpa penerapan sharing membuat distribusi data antar komponen menjadi tidak efisien. Next. Di sini berdasarkan hasil dari 3 penelitian sebelumnya yang telah kami pelajari dari analisis gap penelitian tersebut, kami kemudian menghubungkan temuan-temuan tersebut berbagai dasar untuk mengembangkan sistem ini. Pengembangan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan sistem yang kami rancang, sehingga menghasilkan solusi yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan konteks permasalahan yang ingin diselesaikan. Next. Nah, lanjut pada tahapan penelitian. Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya kita melakukan analisa kebutuhan, dilanjut dengan merancang arsitektur sistem, lalu mengkonfigurasi Sarding Sphere JDBC. Setelah berhasil, lalu diimplementasikan ke dalam aplikasi menggunakan Spring Boot dan Kafka, lalu diimplementasikan database dan juga Sarding. Nah, setelah berhasil, selanjutnya kita mengkonfigurasikan Nginx sebagai API Gateway, dan yang terakhir kita lakukan pengujian sistem dan evaluasi. Nah, berikut tertampil diagram relasi atau IRD dari database yang kami gunakan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu eh, untuk arsitektur sistem. Di sini kami menggunakan database per service, di mana satu service akan memiliki 3 server database. Nah, untuk menjembatani antara service dan database itu kami menggunakan Sharding Spear JDBC, di mana nanti Sharding Spear ini bertugas untuk melakukan sharding pada database sehingga beban data rata. Kemudian kami juga menggunakan Kafka untuk relasi antar service, sehingga bisa dibilang kami menggunakan event driven arsitektur. Nah, pada gambar ini implementasinya kita menggunakan konfigurasi Dokter Kompos YML yang dimana di sebelah kanan ini menunjukkan semua layanan aplikasi berjalan otomatis pakai Dokter Kompos. Setiap bagian aplikasi ini seperti user, transaksi, dan e-wallet dijalankan dalam kontainer terpisah tapi tetap saling terhubung. Jadi untuk konfigurasi ini juga memastikan semua service udah siap dan siap untuk dipakai. Jadi prosesnya lebih aman, rapi, dan tidak ada error di awal. Next. Nah, slide ini menampilkan konfigurasi 3 buah database yang dijalankan menggunakan Dokter Compose, yaitu 2 layanan database MySQL dan 1 layanan PostgreSQL. Jadi tujuan dari konfigurasi ini adalah untuk menjalankan beberapa layanan basis data secara otomatis dan terpisah namun tetap saling terhubung dalam satu sistem. Next. Ini merupakan konfigurasi untuk Sarding Sphere JDBC, di mana dapat dilihat untuk user service-nya berjalan di port 8801, lalu untuk data source yang dibaca itu diambil dari file konfigurasi sarding.yaml yang berisi aturan sarding untuk membagi data ke beberapa database. Di sini juga ada konfigurasi untuk Kafka dengan alamat broker bernama broker dengan port 9092. Di bagian bawahnya itu adalah konfigurasi nama-nama topik Kafka yang digunakan oleh service, di mana masing-masing topik tersebut mewakili jenis event atau aksi dalam sistem e-wallet. Nah, untuk Next. selanjutnya karena setiap service memiliki Spring Data Source URL pada sharding.yaml,
maka setiap service akan memiliki sharding dari YAML, di mana di dalamnya itu akan berisi mengenai konfigurasi untuk sharding dengan sharding spear JDBC. Di sini contohnya eh, ada mode untuk penggunaan JDBC, kemudian bisa memasukkan data source. Di sini mungkin menggunakan tiga, dan apabila ingin menambah, tinggal menambah di selanjutnya ini, di S3 mungkin. Kemudian setelah mengisi data source, ada rules, di mana rules ini adalah bagaimana nanti shardingnya itu disimpan. Nah, di sini kami menggunakan algoritma tipe inline, kemudian algoritmanya yaitu menggunakan user ID, kemudian di hash code, dan absolute agar selalu positif. Nah, kemudian dibagi atau di modulo 3 sehingga nanti hasilnya antara 0, 1, dan 3. 0, 1, dan 2. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya mungkin sama, perbedaannya adalah pada tabels. Di sini ada tabels reports, top up, notification, dan wallets. Nah, untuk kolom yang di sharding itu sama, yaitu user ID. Kenapa? Karena pada user ID itu kami biasanya mengambil data berdasarkan user ID. Nah, setelahnya kami juga melakukan uji coba CRUD pada seluruh tabel dan mendapatkan hasil yang baik di mana seluruh tabel menampilkan hasil dari CRUD tersebut. Kami juga melakukan pengecekan sharding dan dapat dilihat bahwa data yang diinput sudah tersarding dengan sesuai. Bisa di next saja. Nah, untuk hasil dari analisis kecepatan sistem, di sini pada metode POS itu menghasilkan time response yang cukup baik, yaitu di bawah 250, bahkan mungkin di bawah 50. Yang berarti pada saat create itu sangat cepat. Nah, pada get itu memiliki time response yang sangat cepat sekali, bahkan di bawah 30, di mana pada get ini itu get wallet, top up, dan user. Nah, kemungkinan kenapa cepat karena mungkin datanya masih belum sebanyak eh, perusahaan-perusahaan yang memiliki data yang banyak. Baik, pada pengujian ini kita menggunakan metode black box testing yang dimana khususnya untuk menguji proses insert atau penambahan data ke dalam sistem. Pengujian ini dilakukan dengan mengirimkan data melalui endpoint tertentu menggunakan Postman, lalu memverifikasi apakah data tersebut berhasil lalu dalam database dan database sesuai penerapan. Pengujian dilakukan pada beberapa modul seperti user, wallet, top up, report, dan notifikasi. Setiap skenario diuji berdasarkan input data tertentu, lengkap pengujian seperti output yang diharapkan. Nah, dari hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel ini, seluruh pengujian berhasil ditunjukkan dengan kolom status yang seluruhnya bertanda centang. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur insert, fitur update, dan delete yang telah diuji pada tahap berbeda juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi di mana data dapat perbarui maupun dihapus dengan benar sesuai alur sistem yang telah dirancang. Baik, dari hasil pengerjaan tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa proyek ini berhasil membangun sistem dompet digital dengan database sharding menggunakan Apache Sharding Spear JDBC, di mana data didistribusikan ke tiga shard yang berbeda, di mana duanya MySQL dan satu PostgreSQL berdasarkan user ID, sehingga meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Pengujian kami lakukan melalui API dan black box dan menunjukkan bahwa sistem berjalan stabil dan juga efektif untuk transaksi dalam skala yang besar. Next. Untuk pengembangan lebih lanjutnya, kami tentu memiliki beberapa saran yang dapat diterapkan, yaitu pengembangan ke depannya mungkin sebaiknya difokuskan pada pematangan arsitektur, pengujian performa, serta peningkatan keamanan dan otomatisasi. Perlu dilakukan juga perbandingan Sharding Speed JDBC dengan framework lain seperti MongoDB Sharding, serta penerapan strategi transaksi terdistribusi dan migrasi skema yang konsisten. Uji beban dan pemantauan metrik real time itu penting dilakukan disertai penerapan keamanan berbasis OAuth
2.0 dan JWT, serta integrasi CI/CD untuk efisiensi deployment dan kualitas sistem. Mungkin Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.